coba bagi materi dulu ya untuk presentasi. Silabus dulu. Ini ya. Oke, coba dicatat ya mahasiswa yang materi untuk kelompok presentasi. Kita coba ini materi yang pertama itu mampu menganalisis konsep-konsep dan topik-topik prinsip sarang merpati. Itu udah jalannya sesuai dengan FPS ya. Kemudian mampu menganalisis eksklusi dan inklusi, itu udah sesuai juga nih ya. Terus mampu menyelesaikan soal-soal hot terkait dengan prinsip sarang merpati, eksklusi dan inklusi, sudah. Mampu menganalisis perbedaan antara prinsip pembangkit biasa dan eksponensial, mampu menganalisis perbedaan antara deret kuasa, deret Maclaurin, dan deret Taylor. Udah. Dapat menggunakan deret Taylor dari suatu fungsi dan dapat menemukan FPB dari sebuah barisan. Ya udah juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Udah semua kita saya sudah menyelesaikan R pembangkit, kemudian menyelesaikan RR dengan koefisien konstanta hari ini ya. Kemudian fungsi pembangkit udah. Kemudian Jumat kita hari Sabtu atau Jumat kita coba. Jumat ya kemarin ya, sepakati ya, jam 8 kami udah. Untuk kelompok 1 dicatat materinya. Kelompok 1 itu mampu menganalisis konsep-konsep yang berhubungan dengan graf. Untuk kelompok 1 mampu menganalisis konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan graf. Itu materi kelompok 1. Materi kelompok 2 adalah mampu menganalisis konsep-konsep mengenai keterhubungan antar graf dan operasi-operasi pada graf. Mampu menganalisis konsep-konsep mengenai keterhubungan antar graf dan operasi-operasi pada graf. Itu kelompok 2. Kelompok 3 mampu menganalisis tentang konsep-konsep derajat titik pada graf dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait. Kemudian, tambah lagi materinya, mampu menyelesaikan graf dalam bentuk matrik dan sebagainya. Ini materi kelompok 3. Terus materi kelompok 4 mampu menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Kemudian kelompok 5, tapi tampilnya di minggu ke-13 juga,
mampu menyelesaikan masalah pohon merentang menyimpang itu algoritma Prim dan Kruskal. Ya, itu kelompok 5. Kelompok 6, ya, kelompok 6 mampu menyelesaikan konsep-konsep tentang poset lattice ya. Kelompok 7 mampu menyelesaikan tentang aljabar boolean. Kelompok 8 bentuk kanonik. Kelompok 9 gerbang logika. Jadi ada 9 kelompok ya. Ibu suruh baginya kemarin berapa kelompok? 8 kelompok, Bu. Kemarin ada 8 kelompok, Bu. Udah kita bicarakan materinya kemarin. Pembagian Belum, Bu. ini udah masuk countingnya nih. Oh, udah ada di dalam. Lihat belum ya? Oh, sepertinya. Ya, nanti minta ke ketua. Tadi Ulfa nyatet nggak Ulfa? Tadi yang Ibu sebut. Ulfa nyatet tidak? Pembagian materinya. Ada, Bu. Coba disebutkan lagi Ulfa. Kelompok 1 itu yang materi minggu 10, kelompok 2 materi minggu 11, kelompok 3 materi 12, kelompok 4 Sebutkan materi... judulnya. Apa, Bu? Judul spesifiknya disebutkan, bukan angka. Nyatat ya. Mbak Ova catat, Bu. Elda nyatat nggak? Elda nyatet cuma sampai kelompok 3, Bu. Siapa yang nyatat utuh? Rimpi? Maaf, Bu. Impi baru bergabung, Bu. Siapa yang mencatat utuh? Ada yang mencatat utuh? Belum. Ulang ya. Jangan catat ya. Supaya enggak sama. Coba catat ya. Kelompok 1 menganalisis konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan graf. Menganalisis konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan graf. Oke. Kelompok 2 menganalisis tentang konsep-konsep tentang keterhubungan antar graf dan operasi-operasinya. Itu kelompok kedua ya, mampu menganalisis konsep-konsep dasar mengenai keterhubungan pada graf dan operasi-operasinya. Kelompok 3 itu 2 topiknya. Menganalisis konsep-konsep tentang derajat titik pada graf, lalu mampu dan menyelesaikan permasalahannya, terus mampu menyajikan graf ke dalam bentuk matrik. Kelompok 3 itu mampu menganalisis konsep-konsep tentang derajat titik pada graf dan mampu menyajikan graf dalam bentuk matrik. Yang dan sebaliknya itu juga, Bu. Apa?
Yang dan sebaliknya itu juga, Bu. Dan sebaliknya itu apa? Itu kan mampu menyajikan graf Iya. dan bentuk matriks. Iya, Bu. Iya. Mampu menyajikan graf dalam bentuk matriks berarti matriks dalam bentuk graf. Baik, Bu. Lanjut. Yang kelompok berapa ini? Ya. Kelompok 4 lagi, Bu. 4, Bu. 4 lagi ya. Mampu menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. 5. Mampu menyelesaikan masalah pohon merentak minimum dengan algoritma Prim dan Kruskal. Nah, silakan dicatat. Tidak salah nanti menampilkan. Nah, dan Kruskal itu sampai kelompok berapa tadi tuh? 5, Bu. 5 ya. 5, Bu. 6. Mampu menyelesaikan tentang Poset dan lattice itu kelompok 6. Poset dan lattice kelompok 6. Kemudian 7 aljabar boolean. 7 aljabar boolean. 8 bentuk kanonik. 9 gerbang logika. Udah? Coba satu orang disebutkan lagi. Izin menyebutkan kembali, Bu. Ya, silakan. Baiklah, Bu. Jadi pembagian materi untuk tiap-tiap kelompok, yaitu untuk kelompok pertama adalah menganalisis konsep-konsep dasar berhubungan dengan graf. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, menganalisis tentang konsep-konsep dasar mengenai keterhubungan antara graf dan operasi-operasinya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, yaitu ada 2 topik, yaitu yang pertama menganalisis konsep-konsep tentang derajat titik pada graf dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keduanya yaitu menyajikan graf dalam bentuk matriks dan sebaliknya.
Kemudian materi untuk kelompok 4 yaitu mampu menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan algoritma zigzag. Kemudian yang kelompok yang kelima, materinya yaitu mampu menyelesaikan masalah pohon merentang minimum dengan algoritma Prim dan Kruskal. Kemudian untuk yang kelompok keenam, yaitu mampu menganalisis konsep-konsep mengenai composite dan lattice. Kemudian untuk kelompok yang ketujuh, yaitu mampu menganalisis konsep-konsep mengenai aljabar Boolean. Kemudian kelompok yang kedelapan, yaitu mampu menganalisis mengenai konsep bentuk kanonik. Dan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 9, yaitu mampu menganalisis mengenai gerbang logika. Sekian, Bu. Ini Ulfa udah share di grup ya. Amelia nih. Maaf Bu, Ulfa tadi mau share di grup kelas, tapi malah di-share di itu. Amelia udah share kelompok. Ulfa udah share materi. Tapi kelompoknya tuh 8 ya. Tadi sedikit supaya nggak mengembang lagi kelompoknya. Orang yang nomor 5 di bagian setiap kelompok dipecah menjadi kelompok 9. Bisa gitu nggak? Ya, orang nomor 5 di kelompok 1, 5 di kelompok 2, 5 di kelompok 3, 5 di kelompok 4, 5 di kelompok 5. Ini nggak bisa gitu. Kebanyakan 8 kelompok ya. 8 orang maksudnya untuk kelompok 9. Sudah dikembalikan ke mahasiswa ya. Nanti dirombak itu 8 kelompok. Mungkin dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tuh. Yang nomor 5-nya dibuat menjadi kelompok 9. Bisa jadi. Itu ya. Mahasiswa bisa begitu. Ketuanya sudah datang. Sudah masuk ketua. Belum? Belum ada ya? Nggak masuk berarti. Coba sekarang deh Ibu minta tolong siapa ya? Ibu mau ini, mau rencana mau apa sih? Mau, tapi nggak tahu di lokal ini, nggak tahu di lokal sebelah. Mau riset kecil-kecilan tentang ada kemarin diminta pelatihan case method gitu ya sama project based learning gitu. Jadi ada mungkin nanti ada kasus di kelompok 1, ada kasus di kelompok 2 gitu ya. Kita tuh ini nanti bisa. Tapi mahasiswa ini 2019 ya, nggak bisa ke kampus kan ya? Berarti berarti lokal satu lagi. Ya nggak apa-apa. Yang satunya online, yang satunya mungkin luring gitu kan, nanti dibandingkan hasil ininya, hasil belajarnya atau apanya gitu ya. Siapa ya Ibu minta tolong ya? Siapa yang bisa tuh merombak kelompoknya? Biar Ibu data. Ya bisa Bu. Siapa? Cynthia Bu. Oke, silakan Cynthia. Merombak kelompoknya. Ini boleh habis pembelajaran ini ditaruh di grup juga ya. Ditaruh di grup jadi 9 kelompok. Semoga benar ininya kebagian materinya nggak kebanyakan dan nggak ada yang sedikit ya. Oke, untuk materi hari ini Ibu rasa nggak terlalu berat gitu ya. Ibu sudah share juga apa namanya
Udah di record belum? Udah ya. Ibu sudah share juga video, kemudian sudah share juga modulnya ya. Nanti kelompoknya silahkan. Ini pada jauh semua ya, tidak ada. Ini udah pada ngekos nggak sih? Yang di lokal ini? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang angkat barang, Bu. Oh, ada yang angkat barang, kenapa? Kan masih ada semester 6. Kenapa angkat barang? Gak yakin bakal ada lagi dari luring. Bukan, Bu. Yang angkat barang tuh yang udah 1 tahun yang lalu gitu, Bu. Jadi besok kalau mau kuliah offline lagi, baru kos lagi gitu, Bu. Oh, supaya nggak ini ya, supaya nggak mubazir ya. Iya, Bu. Ini udah setahun belum? Udah ya? Udah lewat, Bu. Udah lebih setahun, Bu. Lebih setahun. Lebih, Bu. Iya, itu rugi. Kosnya per bulan ya dibayarnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 12 bulan lumayan gitu. Angkat barang gitu ya, nanti di apa lagi gitu ya. Ya, betul. Berarti nggak mungkin ya di ke kampus ya. Sebenarnya lebih prefer ini sih 2019 ketimbang 2021 ya. Nanti coba deh online deh. Dia kan pakai kasus. Oke, kita coba masuk ke ini relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Ya, nah ini bentuk umum dari rekursif kemarin kan, bagian rekursif dari suatu relasi rekursif ada kondisi awal gitu ya, nanti dikasih kondisi awalnya, kemudian ini ada bentuk rekursifnya gitu ya. Sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau misalnya CI atau C0, C1, C2 sampai CK itu adalah konstanta ya. Nah, itu di mana C0-nya tidak sama dengan 0, kemudian Fn-nya fungsi dalam N dengan syarat kalau Fn-nya sama dengan 0, nah itu disebut dengan ini. Relasi rekursif homogen. Ya, kalau Fn-nya sama dengan 0, itu disebut dengan relasi rekursif homogen. Tapi kalau Fn-nya tidak sama dengan 0, itu disebut dengan relasi rekursif non-homogen. Nah, jadi itu aja yang membedakan. Ada yang sama dengan 0 itu disebut dengan homogen, ada yang tidak sama dengan 0 itu disebut dengan tidak homogen. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan Fn-nya tidak sama dengan 0 nih. Ya. Fn tidak sama dengan 0. Itu disebut dengan relasi rekursif tidak homogen. Ya. Nah, ini kan Fn-nya sama dengan 0 nih. Fn sama dengan 0. Maka ini disebut dengan relasi rekursif linear homogen. Ya, untuk membedakan. Nah, bagaimana penyelesaiannya relasi rekursif linear homogen? Ada langkah juga sama dengan fungsi pembangkit kemarin ya. Ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah seluruh AN ya itu dimisalkan dengan X berpangkat N. Ya, jadi relasi rekursif tadi itu kan C1AN gitu kan, tambah C2AN kurang 1 gitu kan, tambah ada C1, ini C0, C1, kemudian C2AN kurang 2 ya, sampai dengan
C, K, A, N kurang K sama dengan 0. Nah, seluruh AN-nya diganti dulu. AN yang ini diganti dengan X pangkat N gitu ya. A. Ya, ini berarti diganti dengan X pangkat N kurang 1. Ini diganti dengan XN kurang 2. Ini diganti dengan XN kurang 3. Ya. Kemudian bagi kedua ruas dengan N kurang K. Berarti yang paling akhir tuh. Dari persamaan. Ya. Yang sebelum sama dengan 0 ini tuh. Nah, begitu seterusnya. Terus cari akar-akar karakteristiknya. Sehingga ditemukan solusinya dan diperoleh solusi umumnya itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, P1 X1 pangkat N, P2 X2 pangkat N, sampai PK XK pangkat N. Nah, dengan mensubstitusi nanti solusinya, nanti akan dapat solusi khusus dari solusi umumnya itu menjadi ini. Nah, jadi kalau disubstitusi ada nanti solusinya rangkap ya. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau misalnya masih berbeda satu sama lain itu nggak perlu dikali dengan tinggal P1 X1 pangkat N tambah P2 X2 pangkat N. Ini boleh macam-macam sih kalian. Kalau dia ada dua apa namanya tuh dua akar-akar karakteristik yang berbeda, jadinya begini tuh. Kalau ada 3 akar-akar karakteristik yang berbeda, ya, P2 X2 pangkat N tambah P3 X3 pangkat N. Tapi kalau ada X-nya yang rangkap gitu ya, misalnya begini, dapat X1 sama dengan X2 misalnya, maka AN-nya tuh menjadi gini, boleh P sih, boleh C, terserah kalian. Kalau ke P1 X1 pangkat N tambah. Nah, yang berikutnya itu harus dikali N. Supaya membedakan dengan yang ini, bentuk akar-akar karakteristiknya. Jadi, harus dikali dengan N. Ya, kalau akar-akarnya itu kembar atau sama. Misalnya, X1 sama dengan X2 sama dengan 5, misalnya gitu ya. Maka N-nya menjadi P1 5 pangkat N gitu ya, ditambah dengan P2 N dikali dengan 5 pangkat N. Jadi harus dikali dengan sebuah N kalau dia misalnya akar-akar karakteristiknya itu adalah sama. Nah, untuk lebih memahami, kita coba ke contoh. Ya, nah, selesaikan relasi RR berikut dengan metode akar karakteristik gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kalau disuruh dengan metode akar karakteristik, pasti ini linear homogen. C1-nya adalah berupa apa? Konstanta, C0-nya 1, C1-nya min 7, C2-nya 12, dan ini sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah RR linear homogen. Itu ya. Nah, bisa kita selesaikan dengan tadi. Ganti AN dengan X pangkat N. N kurang 1 dengan X pangkat N kurang 1. AN kurang 2 jadi X pangkat N kurang 2. Kemudian bagi dengan XN kurang K. Itu yang terakhir. Nah, kalau dibagi kan ini menjadi gini ya. Nah, yang untuk yang ini tuh. Nah, kalau dibagi gitu, kalau apanya sama kan dikurang ya pangkatnya. Tewas gitu ya, ketemu minus-minus, berarti ini jadi X kuadrat. Nah, X kuadrat ini juga begitu kan, berarti itu X pangkat N kurang 1 dibagi dengan X N kurang 2, kan gitu ya. N kurang 1 dikurang dengan N kurang 2. Jadi X N
kurang 1 kurang N tambah 2 menjadi X pangkat ini minus 1, ini plus 2 jadi X. Gitu ya. Nah, jadi X ini habis kan, dibagi berarti ini 12. Nah, ini setelah difaktorkan jadi begini. Berarti kalau begitu solusinya begini, itu kan beda akarnya. Berarti P1 3 pangkat N tambah P2 4 pangkat N. Kemudian disubstitusi dengan yang tadi A0-nya berapa ya. Kemudian A1-nya berapa? A0-nya tadi 0. Berarti ganti seluruh N dengan 0. Ini A0, ini P1 3 pangkat 0 gitu ya. Ini P2 4 pangkat 0. Berarti P1 tambah P2 sama dengan 0. Kemudian A1 sama dengan minus 1 gitu ya. Jadi ini diganti semuanya dengan 1. Dapat ini. Ya, dapat itu disubstitusi, dieliminasi. Dapat nanti P2-nya sama dengan min 1, P1-nya sama dengan 1. Nah, udah dapat, masukkan lagi ke sini. Berarti nanti AN-nya itu adalah P1-nya 1, ya 1 kali 3 pangkat N berarti 3 pangkat N. P2-nya minus 1 berarti 4 pangkat N. Nah, untuk membuktikan ini salah atau benar, uji lagi ke atas. Kan A0 tadi sama dengan berapa tadi? 0. Ya, berarti 3 pangkat 0 kurang 4 pangkat 0 ya. 1 kurang 1, 0. Benar. A1 tadi minus 1, uji 3 pangkat 1 kurang 4 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1, 3, 4 pangkat 1, 4. Berarti minus 1. Berarti A1 benar minus 1. Ya, nah berarti betul bentuk solusinya adalah ini. AN sama dengan 3 pangkat N kurang 1 pangkat. Ya, itu sederhana sekali nih materinya. Sebentar juga beres tuh. Nah, sekarang contoh dari bagaimana kalau akar-akarnya rangkap. Sebenarnya banyak kasus sih untuk mencari solusi khusus, tapi nanti dibahas lebih khusus di persamaan diferensial biasa. Udah ngambil mata kuliah PDB? Sudah, Bu. Yang proses Semester ini, Bu. Sudah. Semester ini, Bu. Oh, Semester sudah ini, Bu. sampai ke solusi. Solusi tunggal, solusi rangkap, kemudian trigonometri, udah imajiner, kebentuk-bentuk solusi udah. belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Nanti di PDB itu lebih luas lagi. Kalau yang di Madis itu cuma kita bicaranya dalam bilangan real gitu ya. Di bilangan real dan di bilangan di bilangan real. Tapi kalau di PDB nanti sudah yang ke imajiner, sudah ke yang solusi trigonometri gitu ya. Yang C1 sin X tambah C2, macam-macam nanti bentuk persamaannya kalau di PDB. Tapi khusus di relasi rekursif yang di Madis itu dibatasi kemarin sampai solusi berbeda, solusi rangkap, dan bicaranya di bilangan konteks bilangan real. Nanti di PDB itu akan lebih luas lagi, banyak nanti solusi-solusi yang akan dipelajari. Ya, itu mungkin pakainya bukunya apa kalau PDB? Yang bahasa Inggris ya? Ya nggak sih yang bahasa Inggris? Nanti kalian akan lebih paham di PDB dan banyak bentuk solusi umum. Nah, kita coba yang di sini lagi ya. Nah, ini selesaikan relasi rekursif. Kalau misalnya mahasiswa ragu dengan bentuk ini karena tidak sama dengan 0, bawa ke kiri dulu tuh. AN kurang 6, AN kurang 1 ditambah dengan 9 AN kurang 2 sama dengan 0. Kan? Nah, bentuk ini lalu dari pertama dibawa ke kiri juga boleh, begini juga boleh. Nah, ini diapakan nih?
dijadikan AN-nya menjadi X pangkat N. Nah, X pangkat N ini 6, X pangkat N kurang 1, ini tambah 9, X pangkat N kurang 2 sama dengan 0. Ya. Kemudian ini dibagi dengan X pangkat N kurang 2. Ini menjadi X kuadrat ya. Ini dikurang dengan 6X gitu ya. Ini ditambah dengan 9 sama dengan 0. Kemudian faktorkan. Kita faktorkan ini minus 3 sama minus 3 sama dengan 0. Ya, karena ini plus 9 ya. Minus ini min 6. Berarti dapat X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Nah, ini kan kembar. Kalau kembar, solusinya itu adalah, boleh kalian tulis simbolnya itu channel, jangan ragu-ragu juga ini C1, boleh. Boleh P1, boleh P2, itu kan masalah simbol, nanti kan disubstitusi juga tuh. Jadi kalau ini jadinya P1, 3 pangkat N, nah kalau dia sama, P2-nya harus dikali N, supaya bentuk solusinya itu ini berbeda dengan ini. Harus dikali dengan N. Tuh ya. Nah, kalau sudah dapat bentuknya yang seperti itu, tinggal disubstitusikan A0 dan A1 yang diketahui di soal. A0-nya berapa tadi? 1. Ya sudah, berarti ganti ini semuanya dengan 0. Berarti C0 3 pangkat 0, C1 ini ada N kali 0, 3 pangkat 0. Berarti dapat C0-nya sama dengan 1. A1 tadi 6, ganti seluruh N dengan 1, berarti ini 3, C0, 3 pangkat 1, C1 kali 1, 3 pangkat 1, ya, ini menjadi C0-nya berapa? 1 ya. Gimana sih tadi? 3 C0 tambah 3 C1, ya betul. C0-nya 1, berarti 3 tambah C1-nya 1, berarti 3 juga. Nah, ini dibawa ke mana? Ini gimana sih? Kenapa bisa jadi gini ya? Tunggu. AN-nya bentuknya C0 tambah 3 pangkat N tambah C1 N 3 pangkat N gitu ya. Kemudian A0-nya sama dengan 1. Berarti kita ganti A0 sama dengan C0 3 pangkat 0 tambah C1 0 kali 3 pangkat 0. Ini udah 0 ya. A0-nya 1 berarti 3 pangkat 0, 1 kali C0, C0-nya sama dengan 1. Benar ya. Kemudian A1 gitu ya. A1-nya berarti ganti ini dengan seluruhnya 1. Berarti C0 3 pangkat 1 tambah C1 kali 1, 3 pangkat 1. A1-nya 6 ya, C0-nya 1 kali 3 tambah 3 C1 gitu ya. Nah, itu kan. Terus berarti dapat nanti 6 kurang 3 sama dengan 3 C1 gitu ya. 6 kurang 3, 3. Oh iya benar. 3 C1. C1 sama dengan 3 per 3, 1. Tuh ya. Udah dapat channel, dapat C1, masukkan ke sini. Ya. Jadinya solusinya itu adalah AN sama dengan 1 dikali dengan 3 pangkat N ditambah dengan C1-nya juga 1 dikali N 3 pangkat N. Berarti 3 pangkat N tambah N kali 3 pangkat N. Ini bisa dikeluarkan nih. 3 pangkat N supaya lebih sederhana. 3 pangkat N, ini 1, ini tambah N. Ya. Nah, supaya kalian yakin bahwa ini AN-nya adalah benar, uji. A0 kan diketahui tuh. 3 pangkat 0, 1 tambah 0. 3 pangkat 0, 1, 1 tambah 0, 1, A0, 1. Di soal kan benar. A0-nya 1, berarti udah benar.
uji lagi A1, looking back dulu biar yakin gitu ya. 3 pangkat 1, 1 tambah 1 gitu ya. 3, 1 tambah 1, 2, 6. Berarti A1-nya sama dengan 6. Nah, A1-nya sama dengan 6. Berarti benar. Solusinya adalah 3 pangkat N tambah 1 ditambah N. Sudah begitu. Sederhana kan? Sedikit. Makanya Ibu mundurkan di akhir karena mau dibagi kelompok. Tugas kelompok sudah Ibu kasih tahu. Apa saja? Bikin PPT atau mau bikin ke ini juga laporan juga atau PPT aja? PowerPoint saja atau ada laporannya juga? PowerPoint saja, Bu. Boleh PowerPoint saja. Nanti tiap minggunya Ibu akan menyediakan menu submit PowerPoint gitu ya. Nah, nanti akan dinilai juga poin-poin penting dari PowerPoint-nya. Kemudian presentasi dari mahasiswa, kemudian menjelaskan, kemudian diskusi dan tanya jawab itu ke itu penilaiannya nanti ada kasus-kasus, mungkin Ibu berikan kasus gitu ya, nanti diselesaikan sama mahasiswa setelah presentasi kelompok gitu ya. Nah, materi mungkin kalau Ibu sempat gitu ya, tapi mungkin ada materinya yang sudah Ibu sediakan, tapi kalau tidak, nanti Ibu akan men-share buku yang digunakan untuk mencari materi, bisa juga yang sudah diresum atau yang dan sebagainya, itu akan di-share di minggu itu gitu ya, misalnya besok tentang graf ya. Nah, tentang graf, Ibu akan men-share beberapa buku tentang graf yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu ya. Dan men-share modulnya juga kalau ada di modul, kemudian kalau Ibu sempat bikin video, tapi kalau tidak mahasiswa yang mencari materi kan udah biasa ya 2019 mah udah sering presentasi itu. Mata kuliah udah banyak yang presentasi. Nah, silahkan nanti dikumpulkan dulu PPT sebelum ke materi yang untuk dipresentasikan. Tapi meet dulu. Kita meet hari Jumat jam 8. Iya kan? Kita meet udah disepakati harinya. Harinya sudah disepakati Jumat, Bu, tapi jamnya belum, Bu. Berarti Ibu janji dengan jam yang mana tuh kamu tadi? Jam 8. Sudah mulai error karena saking banyaknya yang ketinggalan gara-gara Ibu melihat anak PL. BBM kali ya. Tunggu ya sebentar, Ibu lupa sama siapa Ibu berjanji jam 8 hari Jumat. Oh, sama sesi kalkulus. Jadi hari Jumat itu Ibu sudah punya jadwal kalkulus kemarin, Ibu juga migran kemarin. Jadi ganti jam 8 Jumat untuk mid semester sampai jam 10. Terus DDM yang hari Senin jam 13.30 itu Ibu berjanji jam 1.20 sampai jam 15, jam 3. Nah, tuh boleh pilih tuh. Yang udah terisi jam 8 sampai jam 10, DDM jam 1.20 sampai jam 15.00. Bisa jam berapa ini mahasiswa ini untuk mid semester? Maaf Bu, tapi di grup ada yang bilang kalau dia UTS di hari Jumat juga Bu, tapi nggak tahu jam berapa Bu. Ya sudah, kan ada di sini kan orangnya kan di Zoom ini, silakan diskusikan.
Silahkan diskusikan di Zoom dan tidak ngechat di grup. Silahkan bersuara, di unmute mikrofonnya. Yang ada ujian jam berapa gitu, supaya nanti kita bisa sepakati jamnya. Bisa ujian jam 8, Bu. Yang enggak, Ibu memang nggak bisa juga jam 8. Oh, Ibu tidak kalau jam bisa. 1 itu, Bu, yang Ibu bilang tadi, Jam 1 juga juga nggak Bu. bisa DDM. 4.20 Oh. berarti. Bisa. Jam 4, Jam 4.20 ada nggak yang berhalangan? Nggak ada, Bu. Oke, berarti pas Baru. ya. Berarti mid semester matematika di sini. Semua soalnya yang ada di modul. Bahkan nggak diganti-ganti angkanya, cuma banyak, mungkin ada 11. Jadi kecepatannya. Karena kan kalau di Zoom itu Ibu tidak bisa pantau mana yang melihat, tapi memang ujiannya sistemnya ngeliatin ke meja. Tadi kemarin udah kita coba sekali tuh yang sesi sebelumnya. Itu memang ke meja kerja, jadi kosong, yang ada itu alat tulis dan kertas, dan itu memang disorot melalui Zoom, tuh yang diperlihatkan apa namanya ketika sedang menulis dan mejanya disorot. Soalnya mudah semua yang ada di modul dari materi 1 prinsip sarang merpati sampai ini akar-akar karakteristik mencari relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Soalnya ada kemarin itu coba 11 tapi mudah gitu ya, tapi cepatnya yang itu kan. Jadi tidak boleh ada alat tulis lain di meja dan sederhana. Oke. Berarti ini jam 16.20 ya, 100 menit. Nanti selesainya berarti jam 17 ya. Jam 5. Oke, 120. 2 jam ya? 2 jam berarti jam 18 atau jam 18. Nah, berarti nanti jam 18 selesai. Ibu berarti membuka e-learning-nya untuk submit itu 18 sampai 18.20. Jadi ada 20 menit waktu mahasiswa untuk men-scan lembar jawabannya. Itu kemarin bisa 20 menit selesai. Jadi start menu submit UTS di e-learning itu adalah jam 6 sampai jam 6.20. Tidak boleh telat. Kalau telat berarti nanti remaining-nya warna merah gitu. Jadi mahasiswa melakukan upload-nya tetap di Zoom. Kalau udah beres mengupload di e-learning, itu boleh leave Zoom. Itu ya. Jadi boleh diinstal di HP-nya, scanner HP boleh, biar cepat gitu ya. Nah, itu yang Ibu ingatkan tuh nge-scan-nya itu jangan miring-miring, terus jangan kepotong-kepotong. Jadi susah nanti kan ngoreksinya. Jadi yang lurus gitu ya. Tenang-tenang aja, soalnya juga gampang, sederhana, dan sesuai dengan kalau udah belajar modul, udah kerjain soal yang di modul, itu bahkan angka-angkanya ada yang nggak diganti sama sekali yang di latihan modul itu. Ya, kalau udah ngerjain, kalau udah belajar di modul itu dapat mudah, sebentar. Bahkan ada yang selesainya kemarin cepat banget ya. Jadi silahkan di-install gitu. Aplikasi scanner HP. Soalnya kalau pakai printer kan lebih lama lagi gitu ya. Kalau di foto juga kadang tidak jelas, tapi kalau scanner yang di HP itu jelas. Biasanya mahasiswa malah lebih tahu, lebih sering pasti ya udah menginstal men-scan lewat HP gitu ya. Itu untuk teknis ujian mid semesternya udah. Untuk teknis presentasinya Ibu juga sediakan PPT yang dikumpulkan itu udah, nanti Ibu share buku modul yang terkait dengan materi, silakan mahasiswa cari gitu. Materinya mulai dari hari ini boleh, yang mempersiapkan mid juga boleh. Nah, karena mahasiswa mau mid ya, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan persiapkan diri untuk mid semester. Silahkan membaca modul, silahkan berlatih. Ada kuliah lagi habis ini?
Nggak ada, silakan mulai belajar. Ya, Ibu kasih kesempatannya. Materinya juga udah selesai dan bisa selesai lebih cepat. Silakan belajar kelompok atau apa. Kalau belajar sendiri juga silahkan diansur-ansur mengerjakan latihan dari modul. Mungkin itu ada pertanyaan mengenai mid semester dan materi dan presentasi kelompok gitu ya. Berarti Ibu nanti tunggunya ada 9 kelompok di grup. Karena udah ada 9 topik yang dibicarakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan persiapkan diri untuk mid semester dan belajar. Ya, karena tidak ada kuliah, silahkan mulai belajar dan berlatih kembali di modulnya. Kerjakan latihan yang ada di modul itu, pahami gitu ya. Kalau udah dikumpul juga di learning tuh, tinggal dipahami lagi. Insya Allah soalnya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, teknis ujian sudah Ibu bilang, usahakan nanti kameranya itu menyorot meja tempat mahasiswa mengerjakan. Jadi usahakan di atas meja kameranya itu menyorot ketika sedang bekerja dan menyorot dan on cam. Nah, itu yang paling penting tuh on cam. Karena kalau off cam, nah itu Ibu udah tandain. Mungkin Ibu tidak bisa mengoreksi UTS-nya. Jadi pastikan sinyalnya bagus, pas ujian sinyalnya bagus. Kemudian videonya menyorot ke meja kerjanya gitu. Dan pastikan semuanya kosong kecuali kertas dan alat-alat tulis. Tapi kalau mahasiswa sudah jujur di awal, itu Ibu rasa Ibu tidak terlalu ini ya. Dan nilai yang diperoleh juga nanti berkah dan bagus sampai di akhir semester. Jadi dimulai dengan hal-hal yang baik, tidak cheating gitu ya. Karena memang kalau memantau lewat Zoom, Ibu juga sebenarnya kesulitan gitu ya. Tapi karena memang situasinya, jadi memang harus dilaksanakan gitu. Kalau mau ke kampus, ini mahasiswa juga 2019. Kalau 2021, 2020 Ibu suruh ujian ke kampus, yang di rumah bagaimana cara menginikannya, memantaukan. Karena 50-50, jadi Ibu putuskan saja kemarin untuk UTS semuanya lewat Zoom. Cuma dengan aturan-aturan seperti itu. Tapi kalau masih ada mahasiswa yang yang cheating, yang curang, karena memang semua soalnya ada di modul. Kalau mahasiswa sudah melihat modul dan latihan yang sudah dikerjakan, ya udah berarti udah bisa, ya. Tapi kan yang dinilai itu kan memang apakah mahasiswa menguasai materi gitu. Apakah mahasiswa menguasai konsepnya gitu. Dia ada usaha dan cepat. Nah, makanya Ibu kasih soalnya banyak sehingga kalau udah lihat kiri dan kanan, udah cari-cari bahan, itu nggak akan sempat. Karena itu 11 sampai 12 soal dalam waktu 100 menit. Ya, nah itu sedikit gambaran tentang MIT. Oke, silakan persiapkan dirinya. Semoga sukses. Ibu sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.